Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku yang berbahagia, selamat bertemu dengan Kang Jinggu di channel Tenggarnesia. Kali ini saya akan mengupas tentang proses penciptaan ruh yang dikaji oleh Ustadz Labib MZ dari buku yang diterbitkan Bintang Usaha Jaya Surabaya. Sedulurku, bagaimana kajiannya? Mari kita simak. Dan jangan lupa, bagi yang menemukan channel ini, berikanlah subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, jangan lupa untuk memberikan like dan komentar. Dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat, silahkan untuk di-share kepada sanak famili melalui medsos panjenengan. Condro lan Kartiko Haneksen. Telah diterangkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebuah pohon yang diberi nama pohon yakin atau Sajaratul Yakin, yang mempunyai 4 cabang. Kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad dari sebuah intan putih serupa dengan burung merak. Lalu Allah meletakkan burung merak itu di pohon yakin tersebut. Kemudian burung merak membaca tasbih selama 70.000 tahun. Allah menciptakan cermin kehidupan atau mir'atul hayati ya. Dan Allah meletakkan cermin kehidupan tersebut di depan burung merak. Tatkala burung tersebut menatap cermin, terlihatlah wajahnya yang elok dan kebagusan tingkah lakunya. Akhirnya burung itu merasa malu pada Allah SWT hingga mencucurkan keringat, dan tetesan keringat itu sebanyak 6 tetesan. Kemudian dari tetesan yang pertama itu Allah menciptakan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari tetesan yang kedua Allah menciptakan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian dari tetesan yang ketiga Allah menciptakan Utsman radhiyallahu anhu. Dan tetesan yang keempat Allah menciptakan Ali radhiyallahu anhu. Pada tetesan yang kelima Allah menciptakan bunga mawar. Dan dari tetesan yang keenam Allah menciptakan padi. Kemudian bersujudlah nur-nur yang berasal dari nur Nabi Muhammad sebanyak 5 kali. Maka jadilah sujud itu atas diri kita sebanyak kewajiban 5 waktu. Dari situlah kemudian Allah menciptakan salat kepada Nabi Muhammad beserta umatnya. Kemudian Allah melihat nur itu lagi, maka berkeringatlah Nur Muhammad itu karena merasa malu kepada Allah SWT. Kemudian dari beberapa keringat itu Allah menciptakan para malaikat berasal dari keringat hidungnya. Kemudian dari keringat wajahnya Allah menciptakan arsy, kursi, lauh, kolam, matahari, rembulan, beberapa hijab, bintang-bintang dan segala sesuatu yang berada di langit. Dan dari keringat dadanya Allah menciptakan nabi, para rasul, para ulama, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Kemudian Allah menciptakan Baitul Makmur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan tempat-tempat masjid di dunia dari keringat punggungnya. Dari keringat kedua alisnya Allah menciptakan umat Muhammad yang terdiri dari kaum mukminat, kaum muslimin muslimat. Dari keringat kedua telinganya Allah menciptakan ruhnya kaum Yahudi, Nasrani, Majusi,
dan orang-orang yang suka mengingkari, dan golongan orang-orang munafik. Dari keringat kedua kakinya Allah menciptakan bumi dari arah timur sampai barat dengan segala isi bumi. Kemudian Allah SWT berfirman kepada Nur Muhammad, "Lihatlah di hadapanmu, wahai Nur Muhammad." Maka Nur Muhammad itu melihat di hadapannya ada beberapa nur. Di belakangnya ada nur, di sebelah kanannya ada nur, dan di sebelah kirinya ada nur pula. Nur-nur tersebut adalah Nur Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian nur-nur itu bertasbih selama 70.000 tahun. Kemudian Allah SWT menciptakan nur para nabi berasal dari Nur Muhammad. Maksud saya, kemudian Allah menciptakan nur para nabi berasal dari nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah melihat pada nur itu. Setelah itu Allah menciptakan ruh para nabi dari nur itu. Maksudnya dijadikan roh-roh para nabi itu dari keringat roh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah menciptakan beberapa roh umat para nabi dari keringat para nabinya, dan dijadikan roh-roh kaum mukmin dan nabi, dan dijadikan roh-roh kaum mukminin dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para umat itu semuanya sama-sama mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lampu yang terbuat dari akik berwarna merah, yang dapat terlihat dalamnya dari luar. Kemudian Allah menciptakan wajah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuknya di dunia. Kemudian Allah meletakkan wajah Muhammad itu di dalam lampu tadi. Maka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di dalam lampu sebagaimana berdirinya di dalam sholat. Sedangkan roh para nabi mengelilinginya sambil bertasbih, bertahlil selama 100 tahun lamanya. Kemudian Allah memerintahkan kepada semua roh untuk melihat kepada Nur Muhammad. Maka melihatlah mereka kepadanya. Di antara mereka ada yang melihat kepalanya. Maka jadilah di dunia seorang pemimpin dan raja dari semua makhluk di dunia. Di antara mereka ada yang melihat dahinya. Maka jadilah mereka raja atau ratu yang adil. Di antara mereka ada yang melihat kedua matanya, maka jadilah ia seorang yang hafal Al-Quran. Di antara mereka ada yang melihat kedua alisnya, maka jadilah mereka seorang pelukis atau pengukir. Di antara mereka ada yang melihat kedua telinganya, maka jadilah mereka seorang yang ahli mendengarkan dan menerima nasihat. Antara mereka ada yang melihat kedua pipinya, maka jadilah mereka seorang yang bagus dan pandai. Di antara mereka ada yang melihat kedua bibirnya, maka jadilah mereka seorang menteri. Di antara mereka ada yang melihat hidungnya, maka jadilah mereka seorang hakim dan dokter. Di antara mereka ada yang melihat mulutnya, maka jadilah mereka seorang yang ahli berpuasa. Di antara mereka ada yang melihat giginya, maka jadilah mereka seorang utusan di antara para raja. Di antara mereka ada yang melihat godeknya, maka jadilah mereka seorang yang suka memberi fatwa dan nasihat. Di antara mereka ada yang melihat janggutnya, maka jadilah mereka seorang yang berjihad di jalan Allah. Di antara mereka ada yang melihat lehernya, maka jadilah mereka seorang pedagang. Di antara mereka ada yang melihat kedua lengannya, maka jadilah mereka seorang yang ahli penunggang kuda dan ahli pembuat pedang. Di antara mereka ada yang melihat lengan tangan kanannya, maka jadilah mereka seorang tukang cantuk atau ahli bekam. Di antara mereka ada yang melihat lengan tangan kanan kirinya, maka jadilah
mereka seorang yang bodoh. Di antara ada yang melihat telapak tangan kanannya, maka jadilah mereka seorang tukang tukar uang dan sulam kain. Di antara mereka ada yang melihat telapak tangan kirinya, maka jadilah mereka seorang tukang tukar, tukang takar. Di antara mereka ada yang melihat kedua lengan tangannya, maka jadilah mereka seorang yang dermawan dan pandai. Di antara mereka ada yang melihat punggung telapak tangan kanannya, maka jadilah mereka seorang juru masak. Nah, ini banyak yang melihat, jadilah itu ya. Dan semua profesi itu dari penglihatan mereka kepada Nur Muhammad. Nah, tapi ada yang tidak melihat. Jadi di antara mereka itu ada yang tidak melihat sama sekali. Nah, maka jadilah mereka golongan Yahudi, kafir, dan orang-orang Majusi. Dan di antara mereka ada juga yang tidak melihat sedikit pun. Maka jadilah mereka seorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, sebagaimana Fir'aun dan golongan orang-orang kafir lainnya. Nah, sedulurku sekalian, ini saja dulu apa yang bisa saya sampaikan dari kajian yang saya dapat dari Ustadz Labib MZ ini tentang adanya roh atau penciptaan roh ya. Dan nanti akan kita lanjut di hari, waktu, dan kesempatan. Dan saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kapan ono rino ono opo ono awan ono pangan. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.